Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Salam. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan upaya pemerintah memutus rantai COVID-19 melalui vaksin serta seruan 3M, masih saja membuat kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini. Dalam hati dan pikiran kami selalu bertanya-tanya, kapan wabah ini berakhir? Dalam keresahan kami, ada teriakan gegap gempita yang menyatakan Yesus telah bangkit. Benar, Dia bangkit, menyadarkan iman kami bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, menghibur, menguatkan dan membuat kami tetap tegar dan tersenyum. Pemberita firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Saudara Vikaris Jonathan Dea Kris Utomo. Jemaat, dengan penuh sukacita, mari kita menyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengingatkan kita bahwa Ia telah bangkit, mengalahkan maut. Memberi harapan bagi kita, marilah kita menghadap Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup melalui ibadah Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Serta terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Nats pembimbing Matius 28 ayat 5 sampai ke 6 yang menyatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, anak-Mu Yesus Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan tersingkir dari halayak. Tiada teman dan handai tolan, semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi menjemput fajar hari baru. Dalam madah kemenangan, kami kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu kami semua. Karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu, dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujilah
Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Iman Ayub berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Yesus hidup dan menang, maut hilanglah sengat. Yang telah bangkit dalam terang, juga membangkitkan aku. Yesus kemenanganku, itulah peganganku. Yesus hidup dan menang, mati untuk kehidupan. Saat ajal menjelang, ku diberinya penghiburan. Yesus kebangkitanku, itulah peganganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah kami, pada hari Paskah ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat ke atas kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, dari Kitab Injil Matius pasal 28, Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengatakan, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya, Aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah Paskah kita pada saat ini adalah memahami realita hidup. Tentu kita memiliki pemahaman bahwa realita kehidupan itu tidak seindah dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena kita selalu berharap untuk hidup di dalam situasi yang damai, situasi yang nyaman. Akan tetapi konflik selalu terjadi. Peristiwa-peristiwa pahit harus terjadi. Kita ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah bom yang meledak di gereja yang ada di Makassar. Sebagai jemaat yang ada di dalam gedung gereja itu, mereka tidak mengharapkan realita kehidupan seperti itu. Mereka ingin datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, ingin mendapatkan ketenangan, kekusyukan dalam ibadah, dan ketika pulang, mereka berharap agar dapat melakukan firman Tuhan yang telah direnungkan. Akan tetapi peristiwanya berkata lain. Mereka harus mengalami yang namanya peledakan bom itu. Contoh lain, COVID-19 yang pada saat ini masih mewabah. Setiap kita tentu tidak ingin yang namanya jaga jarak. Setiap kita tentu ingin ibadah Paskah di gereja. Akan tetapi karena COVID, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Siapa yang mengharapkan datangnya COVID dalam kehidupan ini? Tidak ada. Namun ketika itu datang, kita harus memahaminya, kita harus menghadapi realitanya. Contoh lain lagi, setiap kita tentu tidak ingin berpisah dengan orang yang kita kasihi. Akan tetapi suatu saat, orang yang kita kasihi akan meninggal. Kita harus berpisah dengan dia melalui peristiwa kematian. Dan peristiwa kematian ini juga dihadapi oleh keluarga Yesus dan para murid, di mana mereka harus melihat kenyataan, menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus, orang yang mereka kasihi, menerima siksaan, bahkan mati disalib layaknya seorang penjahat. Dan peristiwa ini tentu membawa rasa duka yang begitu mendalam. Bahkan para murid pun kehilangan semangat, mereka berputus asa untuk menjalani karya pelayanan. Dan pada saat ini pun kita juga sebenarnya sedang berduka. Kenapa? Karena kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja untuk merayakan
Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya kan, tetapi di dalam pembacaan kita juga memberikan suatu gambaran bahwa Maria Magdalena dan para perempuan lain, mereka berusaha untuk menerima realita itu. Dan bukan hanya itu, mereka pun juga berusaha untuk memahami bahwa Yesus Kristus, orang yang telah mereka kasihi, mati di atas kayu salib. Dan upaya itu terlihat di dalam pembacaan kita di ayatnya yang pertama. Di sana dijelaskan bahwa setelah hari Sabat dan menjelang pagi, Maria Magdalena dan para perempuan pergi ke kubur Yesus. Mereka melakukan itu ketika hari Sabat telah lewat, karena ada tradisi di dalam kehidupan bangsa Yahudi, yakni pada saat Sabat tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Dan sesampainya di kubur Yesus, mereka pun melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka. Terjadi gempa bumi yang hebat. Dan mereka melihat juga malaikat Tuhan ada di dalam kubur Yesus itu. Dan itu semua membuat mereka sangat takut. Mereka mengira itu adalah hantu, karena mengingat ini pemakaman. Akan tetapi di sana malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain supaya mereka jangan takut, dan malaikat Tuhan ini memberikan pesan, yakni Yesus Kristus yang kamu cari, yang mereka cari, ia telah bangkit. Lihatlah, kuburnya telah kosong. Dan pesan malaikat ini merupakan pesan yang sangat penting dan harus kita renungkan dan harus kita pahami dengan seksama dalam ibadah Paskah saat ini. Malaikat Tuhan memberikan pesan kepada Maria Magdalena dan para perempuan itu karena mereka ingin berziarah ke kubur Yesus. Mereka ingin meminyaki Yesus. Mereka melakukan hal ini karena pada waktu pemakamannya Yesus, mereka terbentur dengan waktu yang sangat singkat, yaitu di antara jam 3 sampai jam 6 sore. Sedangkan di dalam tradisi umat Yahudi, jam 6 sore itu menunjukkan perpindahan hari. Kalau kita jam 12 malam itu sudah ganti hari. Tapi kalau di bangsa Yahudi, jam 6 sore sudah ganti hari, dan hari setelahnya adalah hari Sabat. Maka dari itu mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, ada prosedur pemakaman yang terlewatkan. Dan para perempuan ini ingin melengkapinya. Inilah yang dimaksud dengan upaya para perempuan ini untuk memahami realita dan melihat realita yang ada. Meskipun Yesus sudah mati, mereka tetap ingin memberikan yang terbaik. Ini upayanya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ketika mereka sedih, mereka ada di dalam keputusasaan, di dalam hatinya tetap memiliki motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Ini adalah poin perenungan kita. Yesus Kristus telah mati dan saat ini telah bangkit. Apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus dalam hidup ini? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus? Ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, apakah kita mau bertahan, mau menghadapi tantangan itu? Atau malah kita jatuh dalam keputusasaan, sehingga seluruh tugas pelayanan kita menjadi terbengkalai? Kalau kita melihat para perempuan ini, mereka tidak melalaikan tugas apapun. Mereka berusaha memenuhinya. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang membuat para perempuan ini melakukan hal itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita yang kedua adalah
kebangkitan Yesus di hari yang ketiga. Dan hal ini telah dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 22 sampai 23. Sehingga melalui kebangkitan ini ada satu hal yang harus kita pahami, yakni ada kuasa Allah, ada rencana Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga segala realita yang pahit dalam hidup kita itu tidak lepas dari tangan Allah, tidak lepas dari rencana Allah. Di sini bukan berarti bahwa Allah telah memberikan rencana supaya anak-anaknya menderita, bukan. Akan tetapi, segala realita kehidupan yang pahit, yang menyesakkan hidup kita, merupakan sebuah ujian. Ingat Bapak Ibu, ujian terhadap apa? Iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan diuji ketika kita menghadapi tantangan. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kalau hidup kita dalam damai, iman kita nggak akan bertumbuh. Maka dari itu Tuhan mengizinkan adanya masalah hadir dalam kehidupan kita. Dan di tengah permasalahan ini, apakah kita masih tekun, masih rajin, masih termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Atau ketika ada masalah, iman kita justru hancur karena masalah itu? Iman inilah yang ada di dalam diri Maria Magdalena dan para perempuan ini. Mereka termotivasi untuk memberikan yang terbaik karena iman. Nah, di sini kita dapat melihat di perenungan Paskah ini, kita juga diajak untuk menghayati kebangkitan Yesus dengan cara memiliki iman, memperkuat iman kita kepada Dia yang telah mati dan telah bangkit. Iman ini akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, memberikan semangat, meskipun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan ketika kita memiliki iman yang kuat, maka iman itu akan membawa kita untuk memahami realita kehidupan ini. Entah itu realita kehidupan yang baik ataupun yang kurang baik. Iman kita akan membawa kita ke sana untuk memahami realita kehidupan ini. Dan iman kita pun akan membawa sudut pandang kita dalam melihat suatu permasalahan. Dan ketika kita benar-benar memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, diterpa segala macam badai pencobaan, menghadapi realita kehidupan yang sangat-sangat pahit, yang sangat menyesakkan kehidupan kita, iman kita yang memampukan supaya kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dikau yang bangkit,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia ini, menerima siksaan yang begitu berat. Ia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan ia pun bangkit sebagai bukti bahwa ia telah mengalahkan kuasa maut. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu ini. Kami sebagai umat-Mu yang berdosa telah Engkau layakkan, telah Engkau kuduskan, Engkau sucikan, supaya kami dapat menjalin relasi dengan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga hendak menaikkan harapan-harapan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab mereka. Engkau juga berkati aparat keamanan dalam melakukan tugas mereka, sehingga mereka dapat mengamankan kondisi bangsa kami, dijauhkan dari segala konflik, dijauhkan dari segala aksi kejahatan. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami di Makassar yang pada waktu lalu mengalami pemboman. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan memulihkan kehidupan mereka, Tuhan memulihkan setiap orang yang terluka, dan Tuhan memberikan kekuatan agar mereka dapat tetap memiliki iman kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di dunia ini, terkhusus bagi GPIP Immanuel WR Supratman. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa, Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David. Engkau berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, sukacita dalam melayani. Engkau juga berkati kehidupan keluarga mereka, masa depan anak-anak mereka. Engkau juga berkati keluar masuknya mereka dari rumah mereka masing-masing, agar mereka senantiasa dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelayanan di gereja kami. Biarlah semua persiapan dapat berjalan dengan lancar, dan seluruh kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada minggu berjalan ini mengalami pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia yang ada, dan melalui pertambahan usia ini Tuhan kami memohon kepadamu agar Engkau semakin menguatkan iman mereka, hikmat mereka semakin ditambahkan, berkat mereka semakin dilimpahkan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami,
Berkati masa depan anak-anak kami. Berkati orang tua kami. Berikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, masih banyak harapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami percaya dan yakin bahwa Engkau melihat kedalaman hati kami, dan Engkau pasti menjawab doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
yang bangkit dari kematian adalah salam bagimu. Perkataan ini ditujukan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sedang berlari untuk menjumpai para murid Yesus, memberitahukan apa yang terjadi di kubur Yesus. Ucapan salam dari Tuhan Yesus ini tentu saja membebaskan, melepaskan perasaan takut, tertekan, sedih, gelisah, dan tidak berdaya yang dialami oleh kedua perempuan ini. Perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu, tentu saja sangat menghibur kedua perempuan itu. Selain menghibur, Tuhan Yesus juga menguatkan dua perempuan itu dengan perkataan, jangan takut. Perasaan takut akan membuat kita menjadi tidak percaya diri, sebab perasaan takut menurunkan daya kreativitas dan produktivitas. Perasaan takut juga akan membunuh pengharapan. Dalam menghadapi aksi teror bom bunuh diri minggu lalu di Makassar, Iman Paskah mengajarkan kita jangan takut, tetapi tetap harus waspada. Salam bagimu dan jangan takut adalah dua perkataan Tuhan Yesus yang menghibur dan menguatkan kita dalam menjalani anugerah kehidupan di dunia yang membenci dan menyalibkan Yesus. Namun, melalui kebangkitannya, kuasa dosa dan maut dikalahkan. Kemenangannya atas kuasa dosa dan maut dianugerahkan kepada kita. Inilah dasar dari seluruh ungkapan syukur kita untuk melanjutkan dan mewujud nyatakan dua perkataan Yesus kepada sesama umat manusia yang akan menghadapi tantangan di masa depan yang tidak semakin ringan, terutama di saat ini dengan pandemi virus corona. Paskah yang kita rayakan ini dengan menghayati dua perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu dan jangan takut, akan terus menumbuhkan semangat menghadirkan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Inilah visi GKIB sebagai gereja misioner yang sedang melaksanakan vaksinasi untuk 6.000 orang di kantor Majelis Sinode selama bulan April ini, dan juga sedang mempersiapkan persidangan Sinode ke-21 pada akhir bulan Oktober 2021 di Surabaya. Untuk itu, mari kita terus menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, serta bangsa yang amat kita cintai, bangsa yang besar, yang sangat majemuk, yang dikaruniai sumber daya alam melimpah, dan letaknya sangat strategis pada peta dunia, yaitu bangsa Indonesia. Selamat Paskah, Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Marilah angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai dengan kehendak Allah? Yang kedua, apakah saudara mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Angel Salomita Gultom. Ya, dalam segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Bunga Astia Epifania. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Petrina Apriliani Eliansari Mbau. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Farel Yano Tonapa. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Geraldi Lakaba. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Glenn Denver Aipasa. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Gracia Putri Shalom. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Igede Geraldo Kunia. Ya, dengan segenap hatiku.
Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Jeremia Stephen Dalla. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Junior Alpha Andrison Sohua. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Kade Rati Dewi Pinati. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Marsanda Jelsea Sivora Moriste. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Michael Jonathan Masloka. Ya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Nikade Rika Krisdianti. Iya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Maudi Beatrice Apriliana. Iya, dengan segenap hatiku. Kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi. Saudara Putu Gangga Dewi Pinati. Iya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman, kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Silakan berduduk. Jemaat, silakan berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat silakan dulu.
dan pembangunan jemaat sebagai